Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Omah Opa, kita berjumpa kembali pada persekutuan doa Komisi Usia Lanjut GKI Cilacap. Untuk memulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi ini kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini. Tuhan, sertai kami, mampukan kami yang sebentar akan membacakan sedikit firman-Mu dan akan merenungkannya. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat membaca firman-Mu dan dapat merenungkannya. Ampuni Tuhan segala dosa serta kesalahan kami yang telah kami perbuat hingga saat ini, melalui tutur kata kami, tingkah laku kami maupun hati kami. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita akan memulai persekutuan doa yang akan dilandasi dengan firman Tuhan, yaitu dari Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan 9. Mari Oma Opa kita membaca firman Tuhan, kita membuka Alkitabnya. Kalau udah, mari kita membaca bersama-sama. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anaknya yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih setianya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Omah Opah yang terkasih dalam Tuhan, menjadi pengikut Kristus bukan berarti bebas tanpa penderitaan dan kesulitan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka penderitaan dan kesulitan menjadi beban hidup setiap orang. Maka Allah tidak akan membiarkan manusia terus terbelenggu di dalam dosa. Kabar baiknya adalah Allah mau turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yesaya 63 ayat 7 sampai dengan 9 adalah doa Nabi keselamatan umat Allah. Yesaya memanjatkan doa syafaat yang terbagi dalam bagian-bagian berikut. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Artinya, segala perbuatan baik Tuhan akan dikenangnya, mulai mereka keluar dari Mesir sampai menduduki tanah Kanaan. Tuhan memuji umatnya sebagai anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Artinya dari semua bangsa di bumi Israel yang dipilih sebagai umat pilihannya. Dan Allah menjadi juru selamat mereka. Tuhan menolong umatnya dengan empati, bukan sekedar simpati. Tuhan merasakan penderitaan umatnya sebagai penderitaannya sendiri. Bentuk pertolongan Tuhan adalah dengan cara
menggendong umatnya. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Kesediaan dan kesetiaan Tuhan menolong umatnya dibuktikan dengan ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Inilah ungkapan kasih Allah yang paling mengharukan dalam perjanjian. Kebaikan Tuhan masa lalu terus berlanjut sampai dengan masa kini dan selamanya. Masih ingat doa syafaat Nabi Yesaya ternyata menjadi sebuah nubuat bahwa juru selamat itu akan datang dan ia akan berada di tengah-tengah penderitaan manusia. Sebagai umat pilihan Allah, juru selamat itu akan menggendong kita dalam segala kesesakan hidup kita. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang dilakukan juru selamat. Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan hidup kita. Tuhan mengampuni dosa kita dan mengangkat kita sebagai anak-anak yang dibenarkannya. Bukankah kita manusia berdosa? Tetapi Tuhan berkata, kita adalah anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Tuhan menyuguhkan pengakuan bahwa kita adalah umat-Nya. Sungguh merekalah umatku. Sebuah pembelaan dan pembenaran yang tidak tanggung-tanggung demi keselamatan dan masa depan hidup kita. Sebelum kita digendong, kita lebih dahulu diakui sebagai anak-Nya. Bahkan anak-anak yang tidak curang. Kalau kita mau menghayati kasih dan empati Tuhan ini, maka sudah selayaknya lah kita hidup hanya untuk memuliakan Dia sebagai balasan cinta kasih kita. Mari kita renungkan siapa diri kita di hadapan Tuhan saat ini. Bertanyalah seperti ini, layakkah aku disebut anak yang baik di depan Bapa di surga? Benarkah aku sudah hidup benar di hadapannya seperti Dia membenarkan hidup kita atau saya? Dalam segala kesulitan, percayalah masih ada jalan keluarnya. Banyak orang takut menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan akan mudah menyerah kalah pada keadaan dan kenyataan. Tetapi anak-anak Tuhan diteguhkan dengan firman Tuhan yang berkata bahwa Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Digendong Tuhan itu enak karena kita berada dalam genggaman tangannya dan tidak akan dibiarkan jatuh. Yang harus kita lakukan adalah selalu mendekat dan mendekat agar Dia tahu bahwa kita adalah anak-Nya yang membutuhkan empati dan pertolongannya. Dalam kondisi sulit seperti ini, seperti sekarang ini, jangan sekali-kali kita menjauh dari Tuhan. Maka Tuhan akan melihat kita sebagai seorang dari anak-Nya. Apa yang Anda lakukan ketika penderitaan dan kesulitan datang? Menjauhkah atau mendekat kepada Tuhan Yesus? Otomatis kalau saya mendekat, digendong Tuhan untuk mengalami kedamaian di dalam hati,
anak yang menangis akan menjadi diam ketika anak itu berada dalam gendongan orang yang menolongnya. Demikianlah dalam kehidupan ini, jikalau kita mau digendong Tuhan dan menyerahkan beban kita untuk kita pikul sendiri. Jadi digendong Tuhan dan menyerahkan beban kita untuk tidak kita pikul sendiri. Maka akan datang kedamaian yang akan meringankan kita. Kabar baiknya ketika kita dalam penderitaan dan kesulitan, Tuhan tidak mengutus orang untuk menolong kita, tetapi Dia sendiri datang menyelamatkan kita. Itulah ciri seorang juru selamat yang bertanggung jawab. Dengan kasih dan belas kasihannya, Dia menebus kita dan mengangkat beban kita dalam gendongan mereka atau gendongannya. Ini dilakukan sejak zaman dahulu kala sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi jangan takut lagi untuk menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup ini. Mintalah Tuhan menggendong kita dan beban kita akan menjadi terasa ringan. Bagi setiap orang yang belum merasakan digendong Tuhan, segeralah mendekat agar diketahuinya dan kita didekapnya dengan kasih yang tidak berkesudahan. Lebih baik digendong Tuhan daripada jatuh karena beratnya gendongan yang kita pikul sendiri. Percayalah, serahkanlah semua kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami kembali lagi kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, yang mana tadi kami telah membaca firman-Mu dan sedikit merenungkannya. Sertai kami Tuhan, dekaplah kami dan gendonglah kami Tuhan dalam keadaan apapun hidup ini, apalagi dalam masa pandemi ini Tuhan. Sertai anak-anak-Mu khususnya warga usia lanjut Tuhan. Dekaplah mereka semua agar mereka tidak merasa ketakutan, tetapi selalu menyerahkan dirinya kepadamu saja. Tuhan, mungkin banyak doa yang tidak dapat kami sampaikan Tuhan, namun Tuhan sendirilah yang tahu apa yang terbaik, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali.
Komisi Usia Lanjut GKI Cilacap mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kami dari Komisi Usia Lanjut akan berbagi kasih kepada anggota Komisi Usia Lanjut GKI Cilacap. Mari kita akan memulai pagi ini. Terima kasih. Dah.
Tuhan.